Hai, kali ini kita mau nge-review MacBook Air yang sudah pakai chip M1, ya MacBook Air yang terbaru. Dia udah rilis di iBook Indonesia itu per Januari kemarin. Dan ini kita mau nge-review gimana sih 1 bulan pemakaian dari MacBook Air dengan chip M1 ini. Yang kita beli ini sudah versi yang resmi masuk di Indonesia. Kita beli di iBox. Di hari pertama launching kemarin, tanggal 18 Januari 2021. Waktu itu penawarannya bisa pakai cicilan melalui kartu kredit bank dengan potongan 1 kali free cicilan. Jadi promonya itu dulu dapat free 1 kali cicilan, lumayan lah, dari harga 17 juta bisa jadi sekitar 16 jutaan gitu kalau kita, tapi kemarin belinya cash dengan potongan sebesar 500.000 berupa voucher yang bisa kita belikan aksesoris yang ada di iBox. Nih, bisa klik di iBox, bisa belanja, beli sekarang. Terus kita pilih MacBook Air M1 ya. Yang terbaru itu yang M1 kayak gini. Nih harganya kan di website 16.999 atau 17 juta. Nah, kemarin tuh ada potongan. Jadi pakai cicilan kartu kredit bisa dapat potongan free 1 kali cicilan. Cuman kalau sekarang saya belum tahu pasti ya promonya apa. Mungkin kalian bisa cek sendiri di iBox ada promo apa, karena mereka biasanya emang selalu ada promo gitu, cuman beda-beda bentuknya. Di sini kita bisa lihat harga di iBox untuk tipe MacBook Air ini. Yang paling murah ini harganya 16.999. Coba kita pilih warna ya. Misal kita pilih warna silver kayak yang punya saya nih. Terus pilih yang penyimpanan. Nah, ini penyimpanannya ada 2 macam. Dia ada 2 jenis jualnya yang masuk di Indonesia. 256GB sama 512. Yang 256GB ini ntar prosesornya dapat yang ini. M1 chip, CPU 8 core, GPU 7 core. Ini VGA-nya berarti yang 7 core. Nah, kalau yang 512 ini dapatnya yang ini, yang VGA-nya 8 core. Cuman harganya beda jauh sih, 21.799. Kalau menurut kita sih lebih worth it buat beli yang ini ya, yang 256. Terus VGA-nya cukup yang GPU 7 core lah. Ini udah bagus banget. Soalnya dia chipnya aja udah M1, itu udah beda banget lah rasanya. Terus dengan harga 17 juta ini, selisihnya kan beda jauh. Ntar kalau misal memang kedepannya storage-nya kurang, kita bisa tambahin harddisk eksternal sendiri gitu. Satu lagi, kenapa kita nggak pilih MacBook yang MacBook Pro? Karena secara internal nggak banyak perbedaan dengan MacBook Air. Performanya ya 11-12 lah, tapi dengan harga yang selisihnya jauh. Jadi si MacBook Air tadi yang saya beli harganya 17 juta kalau dibuletin, yang ini harganya 22 juta kalau dibuletin. 256GB dengan GPU 8 core ini kan harganya 21.999 atau 22 juta. Ini harganya beda tipis lah sama MacBook Air yang 512GB dengan GPU udah 8 core. Harganya 21.799, jadi selisih 200 ribuan. Jadi kalau kalian punya budget 22 juta, bisa lah ditimbang-timbang antara mau MacBook Pro yang 256 dengan CPU 8 core atau MacBook Air 256GB dengan GPU 8 core. Ini kan harganya 21.999 atau 22 juta. Ini harganya beda tipis lah sama MacBook Air yang 512GB dengan GPU udah 8 core. Harganya 21.799, jadi selisih 200 ribuan. Jadi kalau kalian punya budget 22 juta, bisa lah ditimbang-timbang antara mau MacBook Pro yang 256 dengan CPU 8 core atau MacBook Air 512GB dengan GPU juga udah 8 core. Nah, bedanya di MacBook Pro ini dia ada touch bar-nya nih di sini. Jadi touchscreen gitu, cuman sebaris 1 bar gini. Tapi itu juga nggak semua orang suka pakainya, karena apa ya, ribet gitu lah. Kalau misal mau pencet F1, F2, F3 tuh dia mesti nge-swipe gitu, nyari sampai nemu F1, F2, F3-nya. Kita tahu chip M1 itu chip baru buatan Apple sendiri, menggantikan chip Intel yang biasanya dipakai di MacBook sebelumnya. Kelebihannya,
chip M1 ini performanya lebih kenceng, lebih hemat baterai. Bahkan MacBook Air ini lebih tinggi performanya dibanding MacBook Pro versi Intel sebelumnya. Di sini kita udah coba install beberapa software desain kayak AutoCAD dan Photoshop. Dan mereka bisa jalan lumayan lancar, cukup lancar kok. Di MacBook ini kebanyakan isunya karena dia terlalu memproteksi diri. Coba kita buka ini, security privacy. Nah, karena isunya itu dia terlalu memproteksi diri, jadi nggak semua aplikasi bisa diizinkan diinstal. Contohnya di sini tadinya allow application download itu nih cuman ada 2 pilihan, tapi kita udah bisa tambahkan pilihan from anywhere melalui terminal. Tapi tetap saja nggak semua file bisa diizinkan diinstal oleh si MacBook ini. Nah, buat kalian yang perlu pakai Windows melalui Bootcamp, saat ini belum disupport. Tapi kalian bisa install Windows melalui Parallel, buka Parallel. Walaupun performanya nggak bisa 100% memanfaatkan kelebihan chip M1 ini. Mana sih? Tapi sekali lagi, semua ini masih proses transaksi oleh developer software supaya bisa berjalan normal di MacBook M1 ini. Kalau semua udah berjalan lancar, rasanya nggak ada kekurangan dari MacBook Air ini. Untuk OS yang baru ini, kita udah bisa install application bukan cuma untuk Mac apps, tapi juga untuk iPhone dan iPad apps. Tapi memang kayaknya belum semua apps yang ada di iPhone atau iPad ini available diinstal di MacBook. Coba kita buka ya. Kita cari YouTube. Nah, ini untuk Mac apps. Ini pilihan untuk iPhone, iPad apps. Sudah bisa di-download, cuman dia belum tersedia si YouTube ini. Baru ada yang Vio, InShot, kayak gini. Jadi belum semua aplikasi yang ada di iPhone, iPad bisa di-download di MacBook ini. Kualitas layar si MacBook Air ini cukup bagus. Kita tahu warna layar MacBook Air dari dulu memang akurat. Coba kita buka ini ya, Apple TV, kita lihat yang ini, ini World. Kita besarin. Ini emang kita belum langganan ya, jadi kita lihat trailernya aja. Sekalian kita cek soundnya. So tiny makes it hard to know who's friend, foe, or food. There's a whole wide world. Stereonya kita bisa lihat, mereka langsung menghadap ke atas. Don't believe me? Look closer. Ada di kanan sama kiri. In a land of giants, it's the smallest creatures that make the biggest difference. A midwife toad on a dangerous mission. His precious eggs need to get to water fast, and he'll risk his life to do it. Nah, kita bisa lihat sendiri ya tadi ya, kualitas layarnya itu cukup bagus. Dan resolusi layarnya itu memang dia di atas rata-rata laptop lain yang cuma Full HD. Terus speakernya juga cukup bagus, stereo, dan dia langsung menghadap ke atas. Dia ada di kanan sama kiri si keyboard MacBook Air ini. Jadi nggak kayak laptop-laptop lain yang biasanya speakernya ada di bawah laptop. Jadi kalau misal kita nyalain lagu atau play apa, dia tuh selalu mendem gitu, suaranya jatuh ke meja. Keyboardnya ini juga lumayan oke, si Source keyboardnya Apple. Dulunya sih dia pakai butterfly keyboard ya, sekarang udah jadi si Source gitu, dia lebih enak. Terus trackpadnya itu juga kalau dibanding laptop Windows, trackpad si MacBook ini lebih bisa diandalkan tanpa menggunakan mouse. Yang udah pernah coba MacBook pasti tahu sendirilah ya bedanya dia. Coba ini, enak lah pokoknya, beda gitu. Ada yang pakai 3 jari bisa geser-geser gini, pakai 2 jari sama kayak klik kanan tuh, kayak gitu. Satu lagi yang paling positif dari MacBook chip M1 ini adalah daya tahan baterainya. Nah, si baterainya ini
bisa tahan belasan jam. Kadang udah dipakai berapa puluh menit masih 99% dan nggak turun-turun. Untuk chargernya di MacBook Air ini juga compact. Tapi kita sih jarang bawa-bawa charger ya kalau pakai di luar karena emang baterainya tuh super duper irit banget. Jadi kalian charge sampai full, terus kalian pakai, bahkan pakainya tuh nggak yang setengah-setengah gitu ya, maksudnya pakainya bener-bener yang hard work gitu. Kalian pakai full gitu buat kerja keras laptop ini, dia satu hari setengah lah itu baru bener-bener habis. Itu kalau kalian pakai bener-bener pakai ya sampai dia kerja keras pakai kuda. Nah, kalau ada kekurangan dari MacBook ini, menurut saya mungkin cuman port di sini ya. Nih coba kita lihat di sisi kirinya. Portnya ini cuman ada 2, USB-C atau USB 4 semua nih. 2 ini. Nah, sedangkan satu port lagi itu ada di sisi kanan. Itu port untuk audio jack. Gitu. Nah, tapi untuk beli dongle seperti ini juga murah kok. Cuman ratusan ribu. Nih, kayak gini. Jadi ntar ini ditancepin di sini. Tuh. Gini. Jadi bisa buat nyambungin flash disk kayak gitu. Kabel HP. Dan ini harganya cuma ratusan ribu. Udah ada USB besar dan ada HDMI tuh di situ. Dan untuk laptop ini kita sukanya dia nggak ada kipasnya. Nih coba dibalik. Jadi nggak berisik. Kayak laptop ya yang saya punya dulu tuh berisik banget, hampir kayak naik helikopter gitu. Udah berapa tahun dipakai makin kenceng aja suara kipasnya. Dan ini tuh sama sekali nggak berisik dan nggak panas. Tuh, tipis banget lagi. Oke, itu tadi review dari kami ya tentang MacBook Air M1. Jadi menurut kami dengan harga, dengan budget 17 jutaan lebih worth it buat saya beli Air M1 ini daripada laptop-laptop Windows lain dengan harga yang setara ya. Karena yang kita dapatkan dari si MacBook ini udah sangat worth it gitu dengan harga segitu. Walaupun ya kekurangannya masih banyak aplikasi-aplikasi yang belum di-develop oleh si developernya, jadi nggak bisa diinstal di sini. Tapi saya yakin sih kalau kedepannya itu pasti developer akan mengembangkan berbagai aplikasi yang belum tersedia di sini untuk bisa kita download dan kita nikmati. Makasih buat udah nonton video kami. Jangan lupa subscribe untuk selalu mendukung konten-konten yang kami berikan ke kalian, biar kami tetap semangat. Oke, terima kasih.